billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Berikutnya, Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata terus wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi ayat yang ke-41, dan berimanlah kamu kepada apa? Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Jadi ayat yang ke-41 seruan kepada orang Bani Israel. Ini kan masih terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan ufi bi ahdikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Sempurnakan janjimu kepadaku, aku pun akan melaksanakan janji kepada kamu, kata Allah. Itu yang dituju siapa? Orang Bani Israel. Nah sekarang, hei Bani Israel, aminu bima anzaltu minal Quran. Berimanlah kalian terhadap yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Jadi seruan Allah kepada Bani Israel agar iman kepada Al-Quran. Israel yang kapan? Yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Kitab apa? Taurat. Jadi kandungan Al-Quran membenarkan kandungan yang ada di dalam kitab Taurat. Bi muwafaqatihi lahu fit tauhid wan nubuwah. Ada kecocokan antara Al-Quran dan Taurat mengenai tauhid, keesaan Allah. Jadi sama, di dalam Taurat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu ajarannya. Dalam Al-Quran juga begitu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi mengenai tauhid dan kenabian, antara Taurat
dan Al-Quran itu mempunyai kesamaan. Makanya di dalam Islam itu kita wajib juga beriman kepada apa? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Jadi bukan hanya iman kepada Al-Quran, ada 4 kitab suci yang mesti kita imani sebagai umat Islam. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Nah, yang hidup pada masa Nabi Muhammad tentu kitab sucinya Al-Quran. Nah, jadi masa periodenya Nabi Muhammad, bukan Zabur lagi, Taurat atau Injil, sudah periodenya Al-Quran. Imanlah kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu fungsi Al-Quran tadi apa? Membenarkan, musaddiq, membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Kalau awal ayat mengandung apa? Perintah beriman. Potongan ayat berikutnya apa? Wala takunu awwala kafirim bih. Janganlah kalian Bani Israel menjadi orang yang pertama ingkar terhadap Al-Quran. Jangan ingkar. Itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu wahyu dari Allah, jangan diingkari. Itu seruan kepada tadi Bani Israel yang tergolong apa? Ahli kitab, yang menerima juga kitab suci. Nah, berupa apa tadi? Taurat. Kenapa? Li'anna khalfakum taba'un lakum fa ismuhum alaikum. Karena kalau kamu sekarang kafir, tidak beriman kepada Al-Quran, maka generasi nanti berikutnya akan ikut kamu. Kalau kamu beriman, generasi berikutnya akan iman. Kalau kamu tidak beriman, generasi berikutnya juga tidak akan beriman. Kalau nanti tidak beriman, fa ismuhum alaikum, dosa-dosa mereka tanggungan kamu. Nah, di sini ya. Jadi ini bukan hanya seruan kepada Bani Israel, kepada kita juga. Jadi iman kepada Al-Quran. Jangan mengingkari Al-Quran. Mesti iman kepada Al-Quran. Karena kita ini kan punya keturunan. Biasanya kalau bapak ibunya tidak senang Al-Quran, anak-anaknya juga tidak senang Al-Quran. Kalau bapak ibunya senang ngaji, insya Allah anak-anaknya pun senang ngaji. Nah, jadi oleh karenanya kita hendaknya memberikan contoh kepada anak-anak kita agar menjadi umat Nabi Muhammad yang cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran bagaimana? Cinta Al-Quran senang membaca Al-Quran. Cinta Al-Quran senang memahami Al-Quran. Cinta Al-Quran senang mengamalkan Al-Quran. Cinta Al-Quran berarti berjuang untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itu namanya cinta Al-Quran. Orang yang cinta Al-Quran nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Jadi kata Rasulullah itu, bacalah Al-Quran. Kan Al-Quran nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu kata Rasulullah. Syafaat apa? Pertolongan. Ya, syafaat itu pertolongan. Di saat kita tidak bisa berbuat sesuatu, perlu pertolongan. Itulah antara lain disebut dengan syafaat. Itu yang kedua. Yang ketiga apa?
wala tastabdilu bi ayati. Janganlah kalian menjual atau menukar, mengganti ayat-ayatku, kata Allah. Janganlah ayat-ayatku diganti dengan yang lain karena kalian memerlukan dunia. Janganlah ayat-ayatku ditukar dengan yang lain karena kalian ingin kedudukan. Itu masih menjual agama. Janganlah ayat-ayatku ditukar karena ingin mendapatkan posisi yang baik di dalam suatu kantor umpamanya. Itu namanya menjual ayat-ayat Allah. Caranya dengan bagaimana maksudnya Pak? Contoh yang gampang. Menjual ayat-ayat Allah itu dan harga murah jangan dilakukan, kata Allah. Sekarang ayat Al-Quran fungsinya apa? Petunjuk, pedoman hidup. Al-Quran pedoman hidup bagi manusia. Juga Al-Quran pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Ketika Al-Quran dialihkan fungsinya, umpama Al-Quran ditulis, dibuat jimat. Lalu sang tokoh yang membuat jimat itu, wah ini kalau kamu pegang ini, nanti usahamu akan lancar. Itu masih sesuai dengan fungsinya enggak? Bukan petunjuk lagi. Bukan petunjuk lagi, bukan hidayah lagi, bukan hudan lagi. Kalau kamu ini ingin kebal, enggak mempan dibacok, ini ada ayat Al-Qurannya lu di dalam ini ditulis pakai tinta emas. Ada enggak orang yang percaya? Ada. Bahkan bisa dibeli dengan harga mahal. Karena kalau kamu ingin sukses ini loh, itu tinta emas di dalamnya ini, ayat Al-Quran tertentu, biar dagangan kamu lancar. Itu termasuk menjual ayat-ayat Allah. Contoh lain, menjual ayat-ayat Allah. Dia seorang yang ngerti Al-Quran, paham Al-Quran, lalu ada orang yang melakukan yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena dia takut jabatannya hilang, dia tidak menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu. Padahal dia nyata-nyata salah dan dia sanggup untuk melakukan. Tapi dia tidak lakukan karena takut kehilangan jabatan. Paham? Paham maksudnya? Ada orang yang mabuk-mabukan, tapi yang mabuk-mabukan itu atasannya. Kalau bawahnya negur, mungkin dipecat. Padahal ada kewajiban untuk menyampaikan. Paling tidak, kata Rasulullah, kalau melihat kemungkaran, tegurlah dengan powernya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Artinya gunakan kemampuannya, gunakan jabatannya. Kalau tidak sanggup, dengan lisannya, dia punya jabatan tapi tidak berfungsi apa-apa, yang ngomong bahwa mabuk-mabukan itu gak boleh, bos. Itu mabuk gak boleh kata Al-Quran. Bos kan Islam, kasih tahu tentu dengan cara yang arif, sopan dan santun. Diatur bahasanya, jangan langsung dibentak-bentak. Jadi melarang, mengingatkan orang dengan santun, dengan arif dan bijaksana.
Dia kasih tahu. Itu pun nggak dilakukan, padahal dia bisa melakukannya. Kalau betul-betul tidak sanggup dengan bicara, paling tidak ingkar dengan hati. Jadi kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau kalian melihat yang mungkar, yang tidak disukai Allah, rubahlah itu menjadi baik dengan cara menggunakan tangannya, kekuasaannya. Fa illam yastati bi lisani. Kalau tidak sanggup menggunakan kekuasaannya, dengan lidahnya ngomong. Tapi bahasanya ingat tadi, sopan dan santun. Tidak keluar kata-kata yang gampang menyakiti hati orang yang mendengarnya, santun. Fa illam yastati, kalau nggak sanggup juga ingkar dengan hati. Tapi kata Rasulullah, itu adhaful iman. Jadi iman yang paling lemah. Imannya lemah, hanya ingkar dengan hati saja. Itu artinya maksudnya gimana, Pak? Kalau melihat kejahatan, Ingkar dengan hati. Mas Leo itu apa yang harus dilakukan? Kekuasaannya, kemampuannya. Kalau nggak sanggup, dengan lisan. Kalau nggak sanggup, diem, cuma hatinya aja nggak setuju. Ya, Itu. hatinya nggak setuju tapi diem. Kekuasaannya nggak digunakan, mulutnya nggak digunakan, cuman hatinya aja aku nggak setuju. Paling tidak seperti itu. Hatinya tidak setuju, tapi itu paling lemahnya iman. Jadi paling tidak kalau bisa yang pertama. Kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua. Baru yang ketiga. Itu tadi contoh-contoh menukar atau menjual ayat-ayat Allah samanan qalilan, dengan harga yang murah. Artinya mengutamakan dunia, melupakan akhirat, sehingga dia tidak melaksanakan ayat-ayat Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tapi mengikuti hawa nafsu. Nah, di sini jadi kata Allah, wala tastabdilu bi ayati, janganlah kalian menukar ayat-ayatku, allati fi kitabikum min na'ti Muhammadin, yang terdapat di dalam kitab sucimu. Ini berarti juga diucapkan kepada Bani Israel. Sifat-sifat Muhammad itu ada dalam kitab sucimu. Itu jangan dirubah-rubah karena kamu ingin mendapatkan keuntungan dunia. Sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad jangan diganti dengan sifat-sifat yang lain. Apa yang ada di dalam kitab sucimu, itulah yang kamu laksanakan, begitu maksudnya. Jangan nanti apa yang ada di dalam kitab sucimu kamu tinggalkan karena ingin mendapatkan harta atau dunia. Maksudnya paham? Ai la taktumuha khawfa fawati ma ta'khudunahu min safalatikum. Artinya, janganlah menyimpan sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad. Nah, karena kamu takut atau khawatir tidak akan memperoleh lagi keuntungan dunia dari nenek moyangmu. Jangan sampai seperti itu. Karena takut tidak mendapatkan keuntungan materi dari nenek moyangnya, lalu merubah atau mengganti sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang lain. Juga begitu juga kita. Jangan karena takut tidak mendapatkan kedudukan, lalu ayat-ayat Al-Quran diganti sesuai dengan seleranya. Itu juga termasuk menjual ayat Al-Quran namanya.
atau contoh yang sederhana. Kalau ada ustadz nih, dia mematok target honor, amplop, Alias ramah. nih ceramah, dia matok 10 juta, kalau ngundang aku 10 juta, kalau enggak cari yang lain. Nah, itu juga termasuk menjual agama. Kenapa? Mestinya dia kan tahu agama, paham Al-Quran, kewajiban dia untuk menyampaikan. Lalu kalau tanpa matok harga, ternyata jamaah juga memberikan sesuatu, itu beda, ya. Ustadz pergi ceramah, dibawain besek, halal. Tetapi kalau ustadznya bilang, besok aku ceramah harus ada besek, kalau enggak aku enggak datang. Itu beda. Kalau ngundang aku 10 juta, 100 juta, kalau enggak cari ustadz yang lain. Itu termasuk ustadz yang menjual ayat-ayat Allah namanya. Jadi ustadz kan tugasnya menyampaikan firman Allah karena dia tahu. Dia tahu Al-Quran, dia tahu ilmunya Allah, wajib disampaikan kepada umat. Tapi ustadz juga tidak ada kewajiban untuk merubah manusia atau memberikan hidayah kepada manusia. Tugas ustadz apa? Menyampaikan saja. Lalu tergantung yang nerima. Ikut ustadz, alhamdulillah. Tidak ikut ustadznya insya Allah sudah mendapatkan pahala. Kan gitu. Jadi ustadz sebenarnya tidak perlu pusing. Dia tahu, sampaikan. Yang tidak tahu, ya diem, jangan menyampaikan hal yang tidak tahu. Nah, ini salah satu larangan Allah. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murahan. Kalau gitu, kalau mahal boleh, bukan begitu maksudnya, ya. Maksudnya tadi merubah ayat-ayat Allah atau menggantikan fungsi ayat-ayat Allah atau menggunakan ayat-ayat Allah semata-mata untuk tujuan dunia lalu lupa akhirat. Kemudian di akhir ayat 41, wa iya ya fattakun, bertakwalah kalian hanya kepadaku, kata Allah. Ya. Jadi Allah katakan, bertakwalah kalian hanya kepadaku. Bertakwalah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Bertakwalah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Takutlah hanya kepada Allah, tidak takut kepada para dukun dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan wa iya ya fattakun. Kemudian ayat berapa berikutnya? Ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili. Janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran alladzi anzaltu alaikum, yang aku turunkan kepada kalian. Apa Al-Quran. Jangan mencampur adukkan kandungan Al-Quran yang mengandung kebenaran dengan kebatilan. Alladzi taftarunahu, yang kalian bikin-bikin, yang kalian buat-buat sesuai dengan selera hawa nafsu. Nah, jadi memahami Al-Quran hanya dengan menggunakan logika dia sendiri, sehingga ayat Al-Quran disesuaikan dengan keinginannya. Menafsirkan Al-Quran hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Itu namanya mencampur adukan kebenaran Al-Quran dengan kebatilan.
Wah, itu berbahaya, ya. Jadi makanan yang halal dicampur dengan makan yang haram. Kandungan Al-Quran yang firman Allah suci dicampur adukkan dengan keinginan hawa nafsu yang menghalalkan segala cara. Itu jangan lakukan itu, kata Allah. Jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wala taktumul haqqa na'ata Muhammadin. Jangan juga kamu lakukan menyimpan kebenaran seperti sifat-sifat Nabi Muhammad. Jangan disimpan, kasih tahu apa adanya. Bahwa Muhammad ahlaknya Al-Quran, Muhammad ahlaknya terpuji, Muhammad senang meringankan kaum du'afa. Jangan kamu simpan. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu annahu haqqun, bahwa itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran tidak boleh disimpan, sementara kita mengetahui bahwa itu kebenaran. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun dirasakan pahit, kata Rasulullah. Kalau orang biasanya disuruh meninggalkan dosa dan maksiat, seringkali tersinggung, mungkin marah karena dianggap menghalang-halangi kebiasaannya. Lebih gampang kita ngajak orang ngaji, ayo ngaji, ayo sholat, ayo sedekah. Lebih gampang daripada menghalang-halangi orang yang mabuk-mabukan, daripada menghalang-halangi orang yang melakukan korupsi. Jangan korupsi ya, itu larangan Allah. Wah, itu banyak alasan untuk marah. Jadi amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi mungkar. Mengajak kepada yang baik lebih mudah daripada melarang orang melakukan yang mungkar, dosa dan maksiat. Berikutnya ayat 43. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ini rukun Islam. Jadi disuruh menegakkan salat, disuruh membayar zakat. Salat itu lebih kepada hubungan kita dengan Allah. Zakat lebih kepada hubungan kita dengan manusia. Karena zakat yang harus diberikan uang, beras, materi. Untuk siapa? Untuk manusia. Jadi ini juga sekaligus mengajarkan agar kita baik hubungan dengan Allah dan baik juga hubungan dengan manusia. Jadi menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi enggak cukup hanya dengan Allah saja, ibadah saja terus, puasa, terus sholat, sementara kita musuhan dengan tetangga. Enggak cukup. Kita harus baik hubungan kita dengan Allah dan juga baik hubungan kita dengan manusia. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu berserta orang-orang yang ruku. Ruku itu kan nunduk. Ya. Salah satu nilainya apa? Salah satu hikmahnya kita ini tawadu, rendah hati, jangan sombong. Tetapi di sini maksudnya rukuklah bersama orang yang ruku. Kata Imam Jalalain, tafsir Jalalain, sallu ma'al musallin.
Sholatlah kalian beserta orang-orang yang sholat. Sholatlah kalian bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Disuruh melaksanakan sholat berjamaah. Sholat bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kan ini diungkapkan kepada siapa tadi? Bani Israel. Tetapi ini juga bagi kita, supaya senang melakukan sholat berjamaah. Itu sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang yang saleh, ya, senang melakukan sholat berjamaah bersama imam. Lebih-lebih sholat jamaah di masjid. Jadi tadi ada perintah beriman kepada Al-Quran, larangan mengingkari Al-Quran, larangan menjual ayat-ayat Al-Quran, larangan mencampur adukan antara hak dan batil, larangan menyimpan kebenaran, perintah sholat, perintah menunaikan zakat, dan perintah mengikuti sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dalam keseharian kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang cinta kepada Al-Quran, menjadi hamba-Mu yang senang memahami Al-Quran, menjadi hamba-Mu yang senang belajar Al-Quran, menjadi hamba-Mu yang senang mengamalkan kandungan Al-Quran. Ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, karena Engkau adalah Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairal khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.